Shalom saudara, pujilah Tuhan. Hari ini kita bersama datang di hadapan Tuhan. Kita bersama bersekutu di hadapan Tuhan. Kita menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Biarlah Allah bertata di atas kehidupan kita, bertata di atas pujian kita. Haleluya. Saat ini kita menyiapkan hati kita, pikiran kita di hadapan Tuhan. Izinkan roh Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Haleluya. Glory Yesus. Amin. Glory Tuhan. Mari kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Oh, glory Yesus. Amin. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu memuji dan menyembah.
Terima kasih Tuhan. Saat ini kami datang di hadapan Engkau Tuhan. Izinkan Roh Allah bekerja di tengah-tengah kami pada pagi ini. Hati kami, pikiran kami hanya tertuju kepada Engkau. Biarlah Engkau saja yang dimuliakan Tuhan. Dan kami menyerahkan ibadah kami. Mulai awal, pertengahan, hingga paripurnanya. Roh Kudus memimpin kami. Roh Kudus membimbing kami. Biarlah semuanya untuk kemuliaan hormat bagi Engkau. Kami bersyukur Tuhan dan membuka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan bersama datang di hadapan Tuhan. Kita bersukacita di hadapan Tuhan. Bersorak-sorai. Memberikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Dialah Raja mulia. Haleluya. Amin. Glory.
bersama mengagungkan kebesaran nama Tuhan. Terus kita bersama memuliakan kebesaran nama Tuhan. Dia Allah yang maha besar. Haleluya. Kita bersama memuji Tuhan. Dia Allah yang besar. Dia yang mulia. Dia yang perkasa. Haleluya. Glory Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita bersuka cita pada pagi ini. Namun satu hal, di tengah sukacita kita, kita pun masih masih mengingat saudara-saudara kita pada saat ini
Mereka yang di dalam kesusahan, mereka yang di dalam penderitaan, mereka yang di dalam kekurangan, mereka yang sedang sakit, mereka yang ditimpa musibah. Dan hari ini kita bersama tunduk di hadapan Tuhan. Kita naikkan doa kita. Kita naikkan doa kita di hadapan Tuhan. Agar Tuhan memulihkan bangsa kita. Agar Tuhan memulihkan tempat kita dimanapun kita berada. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah. Oleh anugerah-Mu pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Dengan sikap berdoa, kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita katakan bersama. Rendahkan diri, sujud dan berdoa, cari wajah-Mu, balik dari jalan kami yang jahat. Mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Oleh anugerah-Mu ampunilah. Oleh anugerah-Mu pulihkanlah
Yesus. Bapa, pulihkan, amin. Kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa, pulihkan, benar Yesus. Tuhan, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepada Bapa, pulihkan, Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami, dan Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan yang kami kasihi. Di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan sama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan buat pagi hari ini, sehingga kami boleh kembali bersama-sama menikmati satu prosedur yang indah di dalam Tuhan, di dalam memuji memuliakan nama Tuhan. Demikian juga pada pagi ini dan saat ini kami bersama-sama ingin mendengarkan kebenaran firman dari Bapa di surga. Kami mohon kiranya pengurapan dari tempat yang maha tinggi dicurahkan atas setiap pribadi kami pribadi, dan boleh menguasai setiap hati dan pikiran kami dalam kekuatan kuasa Roh yang kudus, sehingga kami dimampukan untuk memahami, mengerti, bahkan diberikan kepada iman dan pengharapan lebih daripada itu untuk kami dapat melakukan setiap apa yang menjadi kehendak firman. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami, berkati hamba di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tetap pada tema kita bulan ini, bagaimana kita diajak untuk membangun komitmen yang benar di dalam Tuhan. Kita telah banyak belajar tentang apa itu komitmen. Kita telah belajar bagaimana hal-hal yang luar biasa terjadi, yang Tuhan boleh kerjakan di dalam setiap pribadi, orang-orang yang hidup di dalam komitmen yang benar bersama dengan Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita akan sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan terambil dalam kitab Yosua pasal 24 ayat yang ke-15. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yosua pasal 24 ayat 15, demikian firman Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diambil. Tetapi aku dan seisi rumah kami akan beribadah kepada Tuhan. Kita akan melihat bagaimana pada pagi hari ini Yosua memiliki satu komitmen yang benar di dalam Tuhan. Dalam kitab Yosua pasal 24 ini, Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan, Yosua kembali mengingatkan kepada umat Tuhan, kepada bangsa Israel, bagaimana kebaikan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan di atas kehidupan umatnya. Ada banyak kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dari sejak Bapa leluhur Abraham sampai
kepada Musa dan sudah sampai kepada mereka pada waktu itu. Tentunya dengan Yosua mengingatkan mereka ini, Yosua menghendaki agar kehidupan mereka sebagai umat Tuhan tidak sama sekali melupakan Tuhan di dalam hidup mereka. Pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan yang sudah mereka alami dalam kehidupan mereka itu sesungguhnya terjadi ketika mereka memiliki komitmen di dalam Tuhan. Bagaimana mereka berperang merebut daerah-daerah musuh, bagaimana mereka bisa menduduki daerah yang telah Tuhan janjikan kepada mereka. Berkat dan pertolongan Tuhan itu terjadi ketika mereka benar-benar memiliki komitmen di dalam Tuhan. Nah, kembali kita akan melihat Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yosua ingin mengajak umat Tuhan kembali kehidupan yang sekarang, kehidupan mereka saat itu sidang jemaat Tuhan. Yosua mau kembali hidup mereka ini benar-benar kehidupan yang dimulai dengan satu komitmen yang benar di dalam Tuhan, untuk mereka melangkah ke depan lagi, untuk mereka terus hidup di dalam kehendaknya Tuhan, di dalam maunya Tuhan. Sehingga Yosua menunjukkan bagaimana sikap komitmen yang ia miliki dalam kehidupannya secara pribadi, bahkan di dalam kehidupan keluarga dan rumah tangganya. Firman Tuhan mengatakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Komitmen merupakan suatu pilihan yang ada di dalam diri pribadi seseorang. Komitmen adalah satu sikap yang lahir di dalam diri pribadi seseorang. Dan itu berupa pilihan, bukan merupakan satu paksaan. Sehingga Yosua mengatakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Tetapi komitmen di dalam diri pribadinya, dia mengatakan dalam ayat firman Tuhan ini, tetapi aku, bagian yang terakhir, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini adalah komitmen yang benar. Apapun situasi, apapun keadaan ke depan, saat ini dan selanjutnya, Yosua mau katakan bahwa ia tetap beribadah kepada Tuhan. Keluarganya tetap beribadah kepada Tuhan. Ini adalah komitmen yang ada dalam diri mereka. Sehingga mengapa hal itu ada dalam diri Yosua? Karena Yosua jelas-jelas sudah melihat, mengalami perkara-perkara ajaib yang telah dilakukan oleh Tuhan di dalam kehidupan umat Tuhan. Mari kita akan melihat. Dikatakan, tetapi aku dan sisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini komitmen. Membangun komitmen yang benar. Beribadah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ada banyak orang-orang berpikir bahwa beribadah itu hanya sebatas datang ke gereja. Itu menjadi pikiran orang. Tetapi tidak demikian. Oleh sebab itu dikatakan oleh firman Tuhan, tetapi aku dan seisi keluargaku, kami beribadah kepada Tuhan. Siap firman Tuhan, mari kita akan melihat komitmen yang benar. Dikatakan di sini bahwa Yosua dia benar-benar ingin beribadah kepada Tuhan. Dalam kitab Roma, kalau kita mau belajar Bapak Ibu Saudara, Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama, persembahkanlah tubuhmu. Paulus mengingatkan, persembahkanlah tubuh. Kudus dan tak bercacat. Itu adalah ibadatmu yang sejati. Artinya apa Bapak Ibu Saudara?
ketika berbicara tentang komitmen, Yosua berkata bahwa aku dan sisi keluargaku kami tetap beribadah kepada Allah. Kalian terserah mau pilih, mau beribadah kepada Allah yang telah menyelamatkan mereka, yang telah memberikan pertolongan buat mereka, atau kepada ilah-ilah lain. Tetapi Yosua berkata bahwa ia dan sisi keluarganya beribadah kepada Allah. Ini adalah komitmen. Mengapa? Karena ketika beribadah ini dikatakan dalam kitab Perjanjian Baru adalah mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Nah, apa yang ada pada tubuh kita, Bapak Ibu Saudara? Ada banyak hal yang ada di dalam tubuh jasmani kita ini. Ada keinginan, ada kemauan, ada pikiran, ada sikap, ada perkataan. Banyak, semua secara keseluruhan. Dan itu harus menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan, menjadi komitmen di dalam diri kita bahwa kita ingin persembahkan itu untuk Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, membangun komitmen yang benar di dalam Tuhan. Kita membangunnya bukan hanya berbicara tentang ketika kita ada di dalam gereja, tetapi lebih banyak adalah komitmen ini benar-benar teruji. Komitmen kita ini benar-benar harus kita bangun ketika kita di luar. Kenapa Bapak Ibu Saudara dikatakan persembahkan tubuh? Itu adalah ibadah yang sejati, karena waktu kita ini, waktu kita Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan itu lebih banyak di luar gereja, lebih banyak di luar dari persekutuan kita orang-orang percaya. Bayangkan kalau satu minggu hanya kita datang hari Minggu beribadah dan waktu itu hanya berkisar sekitar 2 jam, maka hanya itu saja waktunya. Tetapi lebih banyak aktivitas kita, kehadiran kita ada di luar. Nah, ketika kita ada di luar, Yosua mau katakan, di sana kita harus memiliki komitmen yang benar di dalam Tuhan. Kenapa? Kalau kita tidak memiliki komitmen yang benar di dalam Tuhan, kita tidak beribadah kepada Tuhan, maka jelas sekali kalau kita melihat ada hal yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Yosua pasal yang ke-4 ayat 20. Dikatakan oleh firman Tuhan, apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbaik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu serta membinasakan kamu setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Komitmen ini harus dibangun bukan hanya, sekali lagi, bukan hanya pada waktu kita ada di dalam persekutuan, bukan hanya ada waktu kita di dalam gereja, tetapi Paulus ingatkan itu kepada jemaat di rumah agar mereka benar-benar memiliki komitmen terhadap diri mereka dimanapun mereka berada, kemanapun mereka pergi, dimanapun mereka beraktivitas, dimanapun mereka hadir, di sana komitmen itu harus tetap ada di dalam diri mereka. Dan kalau itu ada, Yosua mau katakan bahwa Tuhan akan tetap tinggal bersama dengan kita. Tuhan akan tetap menyertai kita. Tetapi kalau itu tidak ada di dalam diri kita, komitmen itu tidak kita jaga, komitmen itu tidak kita pelihara di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Tadi ibadah itu adalah mempersembahkan tubuh kita di mana saja kita. Tidak mungkin lah kalau kita misalnya pergi ke kemana lalu kita tinggalkan tubuh kita. Oh, saya mau misalnya ke pasar, lalu biar tubuh saya yang tinggal, atau saya saja yang ke pasar. Tidak mungkin. Nah, ketika kita pergi, kita membawa tubuh kita ini dan komitmen itu ada di dalam diri kita. Kalau komitmen kita ada, maka Tuhan akan tetap menyertai kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi kalau komitmen itu tidak ada, maka Tuhan berkata melalui firman, bila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu. Oleh sebab itu, mari pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya tidak akan panjang lebar membawa kita kepada firman Tuhan. Siapapun tidak mendengar, komitmen itu benar-benar harus kita bangun, dan komitmen yang ada di dalam diri Yosua dan keluarga adalah komitmen untuk tetap beribadah kepada Allah yang telah menyelamatkan mereka, tetap beribadah kepada Tuhan.
kepada Allah yang benar. Bapak Ibu Saudara, kita juga tetap sebagai umat Tuhan sampai hari ini diharapkan oleh firman Tuhan kita tetap memiliki komitmen apapun yang terjadi, kita tetap beribadah, kita tetap percaya dan kita tetap tinggal di dalam Kristus Yesus. Dan itu harus ada dalam kehidupan kita, di dalam ibadah kita. Pada dalam mempersembahkan tubuh kita kepada Ibu Saudara. Dalam tubuh tadi, saya ingatkan ada pikiran kita. Dimanapun kita berada, kita memiliki pikiran yang benar. Ketika mengajar kita, pikirkanlah apa yang baik, apa yang sedang didengar, manis, dan banyak dipikirkan yang benar. Beberapa hari saya pernah kirim, ketika kita menaruh pikiran yang positif, kita sedang memulai melakukan hal yang positif. Bapak Ibu Saudara, itu penting sekali bagi kita. Dan itu hanya bisa karena dibangun dengan komitmen. Misalnya komitmen kita beribadah, kita mau beribadah kepada Tuhan, kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Dan ketika kita ada hal-hal yang sepertinya menghendaki kita untuk kita melanggar firman Allah, kita tidak, karena kita ingin mempersembahkan segenap tubuh kita, kehidupan kita, apapun yang ada. Oleh sebab itu pada pagi hari ini mari kita sedang jemaat Tuhan membangun kehidupan kita seperti Yosua. Dia memberi pilihan kepada orang-orang Israel, terserah mau pilih, mau beribadah kepada Allah yang Amori atau beribadah kepada Allah yang telah menyelamatkan mereka, Allah nenek moyang mereka, Ishak dan Yakub, yang telah membawa mereka masuk kepada tanah perjanjian. Oleh sebab itu sekali lagi, komitmen adalah pilihan. Dan ketika pilihan itu benar di dalam Tuhan, maka Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan menolong kita. Dan dalam kehidupan kita hari-hari ini penting sekali kita menjaga komitmen kita. Kita penting sekali memiliki komitmen. Dan ketika kita memiliki komitmen, kita tahu Bapak Ibu Saudara, komitmen yang benar membawa kita kepada pilihan yang benar. Amin. Komitmen yang benar membawa kita kepada pilihan yang benar. Dan pilihan yang benar itu adalah kita hidup seluruh apa yang menjadi kehendak Allah. Dan itu kita nyatakan di dalam satu realita kehidupan kita. Di mana saja kita berada, di mana saja kita bekerja, di mana saja kita hadir, baik melalui pikiran kita, baik melalui perkataan kita, melalui sikap kita, kita mau menyatakan bahwa inilah hal yang kita lakukan yang benar-benar sesuai dengan nilai kerajaan Allah. Satu waktu Bapak Ibu Saudara sedang jemaat Tuhan, ketika saya ada di satu tempat yang memang itu tidak ada orang Kristen di situ. Lalu mereka menanyakan sesuatu tentang saya. Bagaimana pikiran saya jika ada orang ingin melakukan sesuatu? Apa yang saya pikirkan? Saya selalu mengatakan begini, sebagai orang Kristen, saya menjadi pribadi yang senang jika kita ini bisa membuat orang lain sukses, berhasil, siapapun orang. Dan ketika saya mengatakan demikian, mereka dapat melihat bahwa itulah pikiran yang ada di tubuh ini. Mengapa pikiran itu ada? Karena kita ingin membangun kerajaan Allah, ingin menyampaikan tentang nilai-nilai kekristenan, dan itulah prinsip di dalam diri kita. Itulah prinsip yang kita bangun, siapapun. Oleh sebab itu sidang jemaat pada pagi hari ini, mari sekali lagi saya katakan, marilah kita membangun
Nah, komitmen yang benar di dalam Tuhan, dan pagi hari ini komitmen yang benar di dalam Tuhan adalah komitmen untuk kita beribadah kepada Tuhan. Dan komitmen itu adalah sebuah pilihan, bukan keterpaksaan. Kita yang memilih. Kalau kita melihat sampai dikatakan oleh firman Tuhan, karena mereka sendiri yang memilih, maka mereka yang menjadi saksi. Kalau kita lihat dalam ayat yang ke-22 dikatakan, kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu dalam memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Jadi komitmen itu akan ditutup karena ketika kita tidak memiliki komitmen, maka diri kita sendirilah yang akan menuduh kita, diri kita sendirilah yang menjadi saksi dalam kehidupan kita. Bangunlah komitmen di dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan komitmen itu harus menjadi satu-satunya pilihan yang tidak bisa digeser oleh apapun. Karena ketika kita memiliki komitmen di dalam Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan akan memberkati kehidupan kita, Tuhan akan menyertai kehidupan kita hari ini, esok, dan selanjutnya. Makanya Yosua di kitab ini mengingatkan bagaimana selama mereka dari sejak zaman nenek moyang mereka hingga sampai mereka bagaimana pertolongan Tuhan. Lalu Yosua mengajak mereka, mari yuk kita kembali berkomitmen di dalam Tuhan, sungguh-sungguh dalam Tuhan. Karena ke depan ini Tuhan akan melakukan segala perkara-perkara ajaib. Tetapi kalau kalian tidak memiliki komitmen, tadi dikatakan maka Tuhan akan berbalik dan meninggalkan mereka, dan Tuhan akan melakukan hal-hal yang buruk atas hidup mereka. Ini di komitmen, kalau saya simpulkan, sama artinya. Ketika kita memiliki komitmen berarti ketika kita memiliki komitmen, maka kita sedang memiliki hidup yang diberkati. Kita memiliki komitmen di dalam Tuhan berarti kita memiliki hidup yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita melalui kebenaran firman-Nya pada pagi hari ini. Mari sidang jemaat Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Hari-hari ini dengan kondisi yang seperti ini, apakah kita masih menjadi sidang jemaat Tuhan yang memiliki komitmen untuk tetap beribadah kepada Tuhan? Beribadah kepada Tuhan, kita mempersembahkan tubuh kita kudus dan tak bercacat. Itu adalah ibadah yang sejati. Kita mempersembahkan tubuh kita, di mana kita berada, di mana kita tinggal, di mana kita beraktivitas, di mana kita hadir. Baik pikiran, perkataan, hati, sikap kita persembahkan di dalam kekudusan, karena itu adalah ibadah. Dan itu hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki komitmen yang benar di dalam Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, mungkin kita ada di tengah-tengah orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Lalu kita menemukan ada hal-hal, mungkin perkataan saja, lalu kita tetap berkomitmen, aku tidak akan membalas yang jahat atas apa yang mereka perbuat dalam hidupku. Karena aku berkomitmen, aku berdoa buat mereka supaya Tuhan mengampuni mereka. Inilah yang mempersembahkan tubuh. Inilah ibadah. Mari sambil kita merenungkan firman Tuhan, kita mau katakan, Tuhan pulihkan. Biarlah Tuhan akan memulih. Tuhan yang akan memulihkan kita sidang jemaat Tuhan. Hari ini tinggalkan kata kegagalan. Tinggalkan hal-hal yang mengecewakan. Pemulihan Tuhan akan terjadi buat kita. Ketika kita tetap memiliki komitmen di dalam Tuhan. Amin, Yesus. Sujud
Ampuni hati kami Tuhan pagi ini. Balik dari jalan kami yang Amin, amin, amin. Oh, haleluya Yesus. oleh anugerah-Mu Yes, amin. ampunilah Haleluya Tuhan. oleh anugerah-Mu Pulihkan kami Tuhan. pulihkanlah Oh, katakan Tuhan pulihkan. Amin. Bapa, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami. Pulihkan kembali negeri kami. Amin Tuhan, ini doa kami. Yang Tuhan lihat pagi hari ini adalah komitmen kita kembali di dalam Tuhan. Tuhan pada waktu itu sedang mencari dan menghendaki agar umat Tuhan benar-benar memiliki komitmen yang benar di dalam Tuhan. Karena Tuhan ingin memulihkan keberadaan mereka. Karena Tuhan ingin memberkati hidup mereka. Tetapi Tuhan tidak akan melakukannya kepada mereka yang suam-suam kumuh. Tuhan tidak akan menyatakan kepada mereka yang setengah-setengah. Oh, haleluya Tuhan. Tuhan pulihkan. Yesus pulihkan setiap pribadi kami pada pagi ini. Tuhan pulihkan setiap rumah tangga kami pagi ini. Tuhan pulihkan setiap apa yang ada pada kami. Bangsa kami. Oh, haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Pulihkan kami, pulihkan kami. Ampunilah bangsa kami. Dan Tuhan, ini menjadi doa kami.
selama ini kami disesatkan. Kami hanya berpikir bahwa beribadah itu hanya ada dalam gereja. Tetapi lebih daripada itu, firman-Mu mengajarkan kami beribadah adalah kami mempersembahkan tubuh kami. Artinya dimanapun kami berada, dimanapun kami tinggal, dimanapun kami beraktivitas, semuanya kami lakukan hanya tertuju menyenangkan hati Tuhan. Yesus ingatkan itu kepada sidang jemaat, secara khususnya kepada umat Israel, karena Ia tahu bahwa mereka harus ada tinggal di mana-mana. Dan hanya dengan komitmen yang benar dalam Tuhan membuat hidup mereka diberkati dan disertai mereka. Hari ini sidang jemaat Tuhan, adakah dalam hubungan keluarga, dalam rumah tangga, engkau perlu kembali membangun komitmen baru, komitmen yang benar. Hari ini sekali lagi saya mau katakan, komitmen membawa engkau kepada kesuksesan dan keberhasilan. Komitmen yang benar dalam Tuhan membawa engkau keluar dari segala kondisi yang buruk. Komitmen yang benar memberikan dinamo atau kekuatan yang baru bagi hidupmu untuk engkau melangkah kepada hal yang positif. Sekali lagi Tuhan akan ada tinggal bersama dengan kita. Nanti akan berdoa sedang semua. Bapa di surga, hamba telah menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Betapa pentingnya kami memiliki komitmen yang benar di dalam Tuhan, seperti Yosua dan keluarganya. Yosua memastikan bahwa hidup dengan penuh komitmen bersama dengan Tuhan menjadi hidup yang diberkati oleh Tuhan. Jumpai kami ya Tuhan dengan kuasa-Mu, pulihkan setiap hidup kami pribadi lepas pribadi, agar di awal tahun ini kami tetap memiliki komitmen yang benar bahwa tahun 2021 ini kami hidup semakin sungguh-sungguh dalam Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan, kami percaya Kudus akan terus menolong kami semuanya. Tidak ada satupun kami yang boleh dilewatkan dari kuasa jamaah, kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa suci dan jemaat maupun keberadaan mereka. Tuhan yang menjadi penolong dalam hidup mereka. Kami percaya tidak sekali-kali Kau meninggalkan mereka dan tidak sekali-kali Kau membiarkan mereka, Bapa. Karena sesungguhnya mereka dalam milik dan kepunyaan. Ketika mereka dalam persoalan, Tuhan berikan jalan keluar. Ketika mereka ada dalam kelemahan, beri mereka kekuatan daripada Tuhan. Ketika mereka ada dalam keputusasaan, Tuhan ingatkan mereka bahwa masih ada kuasa yang tidak pernah berubah hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Tuhan tolong mereka. Kami doakan Tuhan setiap apa yang menjadi keperluan hidup mereka, Tuhan berkati. Apa saja yang menjadi kebutuhan makan dan minum mereka, kami doakan Tuhan cukupkan mereka. Anak-anak mereka dalam pendidikan, Tuhan berkati sertai mereka. Tuhan menolong mereka. Terima kasih Bapa di surga. Segala apa yang dipersembahkan oleh sidang jemaat-Mu ya Tuhan, kami percaya itu lahir dan hadir dari kecintaan dan ketulusan dan rasa syukur mereka kepada Tuhan. Sehingga dengan tulus ikhlas mereka memberikan itu kepada Tuhan dengan tanpa berhitung-hitung. Berkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Pagi hari ini kami berdoa buat bangsa dan negara ini. Tuhan juga memberkati pemimpin kami, presiden, wakil presiden, seluruh jajaran kabinet. Demikian juga legislatif yang ada, TNI, Polri. Tuhan kami doakan mereka, Tuhan memberkati setiap kehidupan mereka yang telah dipercayakan dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan berkati sertai mereka. Presiden, wakil presiden berikan hikmat, kemampuan buat mereka sehingga mereka dimampukan oleh kuasa Tuhan memimpin bangsa ini dengan arif dan bijaksana. Terima kasih Tuhan. Bangsa ini sedang dilanda oleh berbagai-bagai musibah dan bencana Tuhan. Kami doakan kiranya mereka yang sedang ditimpa oleh bencana, beri mereka kekuatan dan penghiburan. Beri mereka ketabahan dan kesabaran. Beri mereka juga tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Sehingga kondisi apapun yang sedang terjadi tidak membuat mereka putus asa dan kecewa, tetapi membuat mereka semakin kuat di dalam Tuhan.
Kami telah melihat bagaimana ketika kami hadir secara langsung Tuhan, di tempat kejadian kami hanya bisa berdoa, Tuhanlah yang menjadi pertolongan mereka. Jika melalui peristiwa ini Tuhan mengingatkan, biar melalui peristiwa ini juga membuat mereka semakin mencari Tuhan dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa di surga, kami doakan provinsi kami Kalimantan Tengah, demikian juga secara khususnya Kabupaten Beritu Timur ini. Tuhan juga memberkati setiap masyarakat yang ada di dalamnya, bupati, wakil bupati, demikian juga dengan kondisi virus yang masih terus menerus ini kami berdoa, biarlah semuanya akan berlalu Tuhan. Kau menolong setiap para medis yang begitu luar biasa dalam segala kerelaan dan sukarela mereka dalam tugas dan pengabdian mereka. Tuhan jaga lindungi mereka. Berkati setiap mereka yang sedang ada dalam kondisi terpapar oleh virus ini, juga beri mereka kesabaran, ketabahan, dan keyakinan iman yang sungguh percaya bahwa yang baik akan datang dari Tuhan dalam hidup mereka. Keluarga yang mereka tinggalkan, Tuhan juga kuatkan, hiburkan mereka agar mereka juga tidak putus asa. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semua keberadaan hidup mereka hanya dalam tangan Tuhan. Anak-anak, yatim piatu, janda duda, fakir miskin, kami doakan Tuhan juga memberkati hidup mereka. Tuhan tolonglah mereka, sebab Engkau menjadi sumber segala pertolongan buat hidup mereka. Janganlah kiranya oleh keadaan-keadaan yang sulit ini membuat mereka jauh daripada Tuhan. Tetapi biarlah di tengah-tengah kondisi yang sulit mereka tetap memiliki satu kehidupan yang semakin dekat dengan Tuhan, mencari Tuhan dan percaya bahwa Tuhan yang menjadi sumber segala pertolongan buat hidup mereka. Pakai orang-orang yang ada Tuhan untuk boleh tergerak hatinya membantu anak yatim piatu, janda duda, fakir miskin, sehingga dengan kehadiran mereka, dengan apa yang mereka punya, mereka tidak lupa, tapi mereka bisa berbagi kepada setiap orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua seru dan permohonan doa kami ini di dalam doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri. Kau yang ada di rumah, angkatlah kedua tanganmu. Di akhir ibadah ini terimalah berkat daripada Tuhan. Di akhir ibadah ini terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Di akhir ibadah ini terimalah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Di akhir ibadah kita ini biarlah kita terima kekuatan kuasa daripada Roh-Nya yang kudus, menyertai, memimpin, membimbing kehidupan kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Segala berkat ini kita terima hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kita tutup dan akhiri seluruh rangkaian ibadah kita pagi hari ini dengan kita naikkan pujian doa Yabes. Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya aku menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengar, Tuhan mendengar dan jawab doaku. haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan, salam.
Selamat pagi, kita boleh mengikuti ibadah pada pagi hari ini sekalipun kita masih ada di rumah, karena memang sampai hari ini kita belum mendapat izin untuk kita melaksanakan ibadah di gereja ini, mengingat kondisi masih belum baik tentunya dengan adanya penyebaran virus corona ini. Tetap sidang jemaat Tuhan, kita memiliki sukacita di dalam Tuhan, dan ingat, sekali lagi diingatkan oleh firman Tuhan, kita bangun komitmen yang benar dalam Tuhan ya. Hanya itu saja yang Tuhan minta dari kita, komitmen yang benar di dalam Tuhan. Komitmen yang benar itu justru terujinya di luar ya. Dan di luar sana yang ibadah yang sungguh-sungguh. Ketika kita ada di luar, itulah ibadah kita, pikiran, hati, perkataan kita yang dapat kita persembahkan kepada Tuhan di mana kita berada. Sehingga itu memuliakan nama Tuhan dan orang dapat melihat. Sedang jemaat Tuhan, mari jaga kehidupan kita di luar, dimanapun kita berada, khususnya dalam hal dengan kondisi virus seperti ini. Tetap minggu depan kita tetap beribadah seperti sekarang ini sampai memang sudah kita mendapat izin untuk kita melaksanakan ibadah di gereja Tuhan. Saya percaya semua dalam keadaan baik, sehat. Puji nama Tuhan, amin. Saling mendoakan, saling mendukung, dan saling berkomunikasi walaupun kita hanya lewat WA, mungkin lewat telepon, kita saling berkomunikasi. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.